Oke, selamat malam. Hari ini kita akan belajar menggunakan library, kemudian membuat interactive form, kemudian publish, yang keempat adalah print. Nah, yang pertama membuat library. Library berfungsi agar kita bisa menggunakan objek itu secara berulang-ulang. Jadi contoh di sini ada, ini filenya file sudah ada di LMS-nya, silakan di download. Nah, misalnya ini objeknya seperti ini, ada sampel button, jadi kita bisa ngulang. Nah, cara membuat library seperti apa? Adalah kita buat file new library. Nah, kita kasih nama misalnya ini apa? Contoh misalnya. Nah, nanti muncul satu file kosong begini. Nah, objek-objeknya ini kita masukkan ke sini. Contoh misalnya cara masukinnya, kita gambar misalnya satu objek. Kemudian ini kita tinggal drag ke, ini saya kasih warna, tinggal di drag ke library yang baru kita buat. Tekan tombol new. Nah, ini nanti kita simpan library-nya, sudah kesimpan. Jadi kita bisa nanti buka library-nya itu, open. Kalau misalnya kita gunakan lagi, ini contoh saya gunakan yang sudah ada. Ya, dia bilang sudah dibuka ya. Jadi library-nya seperti itu. Buat library dan cara menggunakan library. Nah, oke. Nah, sekarang saya library-nya tadi sudah muncul, kalau tidak ada ini. Ya. Jadi menggunakan library-nya tinggal kita drag. Ini contoh yang sudah banyak ya. Jadi saya gunakan yang sudah ada. Itu cara menggunakan. Cara menambahkan ya tinggal di drag lagi aja ke sini kalau misalnya sudah kita gambar sebelumnya. Bisa di Illustrator atau bisa juga di Photoshop. Sedangkan menghapusnya sudah ada tombolnya di sini. Oke. Nah, sekarang materi kedua adalah membuat form. Ini contoh. Ini contoh membuat form. Ini saya hapus dulu. Bagaimana caranya membuat form? Gampang saja. Jadi form dengan PDF itu, jadi fungsinya nanti dibuat jadi PDF. Ini kita buat text tool. Kemudian saya kasih warna misalnya paper di sini. Kemudian saya pilih window interaktif, button and form. Kemudian di sini kita tinggal ganti type-nya itu adalah text field. Nanti dikasih nama di sini sesuai dengan first name. Kemudian ini saya copy ke sini, saya tekan Alt di keyboard. Ini saya tinggal ganti namanya last name. Nah, sedangkan yang ini submit itu kita misalnya saya hapus dulu. Saya buat objek gini. Kemudian saya kasih warna. Kemudian saya pilih objek, corner option. Saya pilih tipenya ini. Ya, saya oke. Kemudian saya ketik teks. Di sini saya ketik submit. Ya. Ctrl A. Jenis fontnya saya kecilin terlalu besar. Warnanya. Ya. Setelah udah kita buat begini, saya pilih set center ya. Setelah sudah, ini saya center juga secara vertikal. Nah, setelah sudah kita buat begini, di button ini kita ganti tipenya jadi button. Button namanya submit. Setelah udah kita buat ini, di sini ada actionnya. Actionnya itu kita pilih submit form. Di sini kita ketik mail to .2 nama email kita. Jadi nama email kita itu kita ketik di sini sehingga nanti formnya ini dikirim ke email kita ini ya. Email kita ini. Oke. Nah, ini ada rollover. Ini rollover. Tadi appearance rollover ini saya ganti misalnya warnanya. Ya. Sedangkan teksnya saya misalnya kita ganti warnanya. Teksnya warnanya misalnya warna hitam ya. Jadi ketika mouse-nya nanti di atas, dia akan berubah warnanya.
Nah, kemudian yang ini sampel button ya. Ini saya tarik yang tipenya yang ini. Misalnya yang ini atau ini bebas yang mana yang digunakan. Kita drag ke sini. Kemudian kita kecilin radio buttonnya. Setelah udah kita ini saya besarin dulu. Kurang pas. Oke. Nah, setelah sudah kita atur susunannya, kurang terlalu besar. Oke. Nah, ini kita atur. Oke. Nah, kemudian kita klik di luar dulu biar tidak terseleksi secara keseluruhan. Ini sama di button and form panel, kita tinggal ketik finance. Yang ini berarti kita ganti namanya Polu. Yang ini profesional. Ya, eventnya on release tab ya. On focus atau on blur. On focus itu hanya berubah warna, on blur dia nggak blur. Nah, setelah sudah yang ini kita tarik bentuknya ini ke sini. Jadi untuk combo box ya. Sudah. Nah, dikasih nama lagi di sini yes ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ini saya coba ini berfungsi sebagai, saya cek dulu di N-nya. Ini N-nya juga sudah ada. Ini sini combo box ya. Yang ini kita ganti formatnya combo box ya. Combo boxnya pilihannya newsletter format ya. Ini namanya newsletter. Oke. Nah, itu saja. Oke. Nah, kemudian kita buat listnya di sini. Jadi combo itu kan ada list-listnya nih. Kita tinggal news. Ini pilihannya apa? Misalnya kalau seperti ini, jadi news itu pilihannya standard mail, apa by email, email attachment atau email attachment. Jadi by email, email attachment, PDF misalnya gitu. Ini yang ini diganti link misalnya. Jadi ininya by link ya. Yang ini kita hapus nih. Oke, font size-nya 10 misalnya. Nah, udah kita simpan. Nah, setelah udah simpan kita tinggal export agar bisa interaktif. Pilihannya di sini Adobe PDF interaktif. Misalnya interaktif form. Nah, jadi yang kita kirim ke ini saya ekspor, yang kita kirim ke orangnya atau klien kita adalah file yang PDF-nya. Nah, nanti di PDF-nya dibuka oleh dia, tinggal diisi-isi di sini sesuai dengan form yang isiannya itu. Nah, ini otomatis kesimpan jika kita simpan filenya. Jadi kita nanti memberitahukan ke orangnya apakah dia bisa mengirimkan ini by email atau attachment ya. Nah, ini kalau kita submit ya, kalau internet jalan itu kan dibuka nanti browsernya, ini kekirim filenya ya. Ini kita simpan, berarti ini jadi PDF lagi. Jadi kalau kita buka filenya itu sudah ada data yang sudah kita isikan tadi ya, atau by email juga bisa dikirim. Jadi ini yang di attach atau dikirim by email ya. Terima kasih untuk materinya, perhatiannya. Kira-kira begitu untuk
menggunakan library dan menggunakan form interaktif.